Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Sobat BK. Sobatnya para siswa yang lebih rindu jam kosong tapi di sekolah daripada libur tapi di rumah, iya kan? Halo sobat, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua tetap sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa nih, update statusmu bahwa semua ini akan berlalu, entah itu pandemi ataupun kegundahanmu. Asik. Sobat, kembali lagi ya dengan Mimin Sobat BK di sini. Kali ini Mimin pengen banget nih bahas tentang seni cara belajar efektif dari gamers. Kok bisa ya? Bisa dong. Nih ya, Mimin kasih clue. Pernah nggak sih sobat itu semalam belajar habis-habisan? Besoknya lupa dong apa yang dipelajari? Tapi pernah nggak sih sobat itu belajar 3-4 tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang masih inget dong? Kok bisa ya? Nah, itu ternyata... Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sobat, kebanyakan nih dari kita kalau disuruh milih antara belajar dan bermain games, hampir semua kita lebih suka bermain games dong, karena games itu menyenangkan kan? Nah, kalau Mimin bertanya juga, apa sih pengertian belajar dan games? Pasti sobat pun tahu, belajar itu apa dan gamers itu apa. Nah, belajar intinya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh suatu informasi baru melalui pengalaman. Jadi saat sobat di sekolah diajarkan materi yang baru oleh bapak ibu guru, ya itu belajar. Saat di rumah dikasih tahu oleh orang tuanya, nak yang beretika yang baik itu seperti ini bla bla bla, itu pun belajar. Sama teman-teman, kok lu bisa bikin video jedak jeduk. Nah, dan sobat penasaran, sobat belajar mencobanya. Nah, itu pun belajar. Sedangkan gamers adalah orang yang suka bermain games. Mimin yakin sobat di sini pasti banyak banget kan yang suka bermain game sama kayak Mimin, entah itu Mobile Legends, PUBG, ataupun Free Fire, ya seperti itu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ya kok belajar itu nggak seasik bermain game? Dan bisa nggak ya kita membuat belajar itu seasik seakan-akan sedang bermain game? Jawabannya bisa banget dong. Dan setelah Mimin melakukan berbagai pengamatan, ternyata ada nih beberapa seni orang bermain games atau gamers yang bisa kita terapkan dalam hal belajar di sekolah. Dan seni ini sangat bermanfaat banget menurut Mimin. Misalnya nih, yang pertama, seorang gamers ketika ingin memulai bermain game, pasti ada kayak rasa tertarik dulu sama game tersebut. Saat dia sudah tertarik dan mulai mencobanya, maka makin penasaran dong. Wow, ternyata game ini seru banget. Wah, kayaknya bisa nih aku terus bermain. Nah, setelah penasaran, dia akan terus mencoba untuk berlatih terus dengan game tersebut, akhirnya menjadi seorang pro player di game tersebut. Nah, cara ini bisa loh kita bawa di dunia belajar. Seperti apa? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah pola pikir kita bahwa belajar itu seperti bermain game. Jadi, belajar itu menyenangkan. Setelah kita berpikir bahwa belajar itu menyenangkan, maka kita akan tertarik untuk belajar. Setelah kita tertarik nih, kemudian kita jadi penasaran. Wah, itu bapak itu ngajarin aku bahasa Inggris. Berarti kalau aku terus belajar bahasa Inggris, besok aku bisa dong kayak bule fasyih ngomong bahasa Inggris. Asik gitu kan. Nah, setelah dia penasaran, dia akan coba untuk terus belajar, dan jadi dong belajar itu asik dan menyenangkan seperti bermain game. Mudah kan memahami konsep yang pertama ini? Ubah pola pikirmu, memiliki rasa ketertarikan, kemudian penasaran, dan terus mencobanya. Yang kedua, seorang gamers ketika akan bermain game, dia akan menganalisis dulu. Ini tuh game seperti apa? Dan karakter dalam game ini apa aja? Setelah itu, dia akan menganalisis lagi. Kelebihan dan kekurangan dari karakter ini itu apa aja ya? Nah sobat, cara seperti ini bisa banget kita bawa ke dunia belajar. Jadi kita menganalisis dulu. Di kelas ini aku akan belajar misalnya matematika, IPA, bahasa Inggris, dan sebagainya.
Kalau matematika aku akan belajar hitung, kalau bahasa aku akan belajar membaca dan sebagainya. Kemudian kita analisis yang kedua, yaitu bapak ibu gurunya. Oh, kalau bapak ini metode mengajarnya lebih suka berdiskusi, kalau ibu ini lebih suka memberikan penjelasan secara detail dan sebagainya. Terus kita menganalisis yang ketiga. Oh, ternyata di kelasku ada temen nih yang pinter banget bahasa Inggris. Oh, ada temen nih yang pinter banget matematika. Jadi, di tips kedua ini, kita menganalisis dari mapelnya apa, metode belajar gurunya seperti apa, dan teman kita yang punya kemampuan lebih di bidang mapel tersebut siapa saja. Mudah kan? Yang ketiga, setelah seorang gamers menganalisis ini game apa dan sebagainya, maka dia akan menganalisis dirinya sendiri. Oh, ketika aku bermain Mobile Legends, aku lebih cocok bermain hero tank, dan aku nggak bisa jadi core karena tangan aku slow hand. Nah, sobat, ini bisa banget dibawa ke dunia belajar. Kita menganalisis diri kita. Oh, ternyata aku suka banget bermain logika, dan aku suka banget pelajaran matematika, dan aku sangat lemah dalam hal menghafal. Jadi, ketika aku mau belajar soal IPS, IPA, dan sebagainya, aku harus belajar pada teman-teman yang lebih pandai di bidang itu dong. Gimana guys? Gampang kan? Yang keempat. Nah guys, ini untuk menjawab clue kita di awal video. Kenapa? Kalau kita malamnya belajar habis-habisan, besoknya bisa lupa. Dan kenapa kita belajar beberapa tahun yang lalu, sampai sekarang masih inget dong? Nah, ini karena kita lebih fokus menghafal daripada memahami apa yang kita pelajari. Seperti seorang gamers, dia akan memahami dulu semua game ini seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Dan kemudian dia akan menghafalkan skill-skillnya itu apa saja dan sebagainya. Sama halnya dengan belajar guys. Kalau kita fokus untuk memahami, maka otomatis kita akan perlahan-lahan menghafal sendiri apa yang kita pelajari seperti itu. Jadi kalau dalam persentase, seorang gamers itu antara 0 hingga 100%, dia akan menggunakan 60% memahami game dan 40% itu menghafal. Dan kita ayo adopsi ini dalam belajar. 60% ketika kita belajar, kita fokus untuk memahami dulu, baru otomatis akan menghafal. Gimana guys? Gampang kan? Nah, seni yang terakhir. Seorang gamers ketika ingin menang terus dalam bermain games, maka dia akan menghindari untuk bermain sendiri dan akan mengajak teman-temannya untuk bermain bersama agar kemenangannya beruntun. Kalau bahasa game itu win streak gitu ya. Nah, ayo sobatku semuanya, kita adopsi ini ke dunia belajar. Kalau dalam games itu, ayo sobat mabar yuk gitu. Kita ubah menjadi ayo sobat belajar yuk gitu. Artinya apa? Ayo kita buat kelompok belajar. Di masa pandemi ini kita bisa loh memanfaatkan Google Meet, Zoom. Jadi kita ngajak teman-teman kita, ayo nah kita belajar bareng, kita buat Google Meet. Ayo gabung bareng di sini, kita belajar bersama. Mudah banget kan? Jadi ayo mabar menjadi ayo belajar. Jadi kesimpulannya, seni cara belajar efektif yang bisa kita gunakan yaitu 1. Mengubah pola pikir kita menjadi belajar itu menyenangkan seperti bermain games. Yang kedua, kita menganalisis mata pelajarannya, metode ngajar gurunya, dan teman-teman sekelas kita. Yang ketiga, yaitu mari kita menganalisis diri kita sendiri, kelebihanku apa dan kekuranganku seperti apa. Yang keempat, kita menggunakan konsep 60% memahami dan 40% menghafal. Dan yang terakhir, mari kita membuat kelompok belajar, baik itu menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom, dan sebagainya untuk memudahkan kita belajar. Kita ubah kata ayo mabar menjadi ayo belajar. Nah sobat, Mimin jadi teringat pertanyaan dari guru Mimin yang sangat mempengaruhi gaya belajar Mimin hingga saat ini. Beliau bernama Pak Teguh. Beliau bertanya, Heri, kamu itu belajar
ingin tahu atau ingin bisa? So, kalau sobat ditanya seperti itu, kira-kira jawabannya seperti apa? Yuk, jawab di kolom komentar. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat sobat semuanya dan mendapatkan nilai-nilai terbaik dengan melaksanakan tips dari Mimin ini. Kita berjumpa lagi dengan video menarik lainnya, masih bersama dengan Sobat BK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.